Kita tahu tanpa pandang bulu Tuhan memberikan hujan dan panas, udara yang segar, matahari atau terang dan sebagainya kepada seluruh umat manusia, orang yang baik maupun orang yang jahat. Tuhan memberikan oksigen dan nutrisi yang sama untuk dikonsumsi oleh semua orang. Tuhan sabar, telaten, dan setia merawat manusia tanpa mempedulikan apapun latar belakangnya. Inilah kasih agape, kasih ilahi yang tak terduga dalam dan tinggi dan luasnya. Kasih agape inilah yang seharusnya menjadi landasan sekaligus merawat kasih filantropis dan kasih romantis untuk tetap berperan dan menggema dalam kebenaran yang diinginkan Tuhan. Dan lebih dari semua itu, kasih agape dari Allah inilah yang membebaskan manusia dari kuasa dosa dan maut, menyediakan kehidupan kekal di surga. Ini kasih agape. Inilah kasih yang mulia dan agung, yang menjadi kaidah emas dalam kehidupan antar sesama manusia. Inilah kasih agape dari Allah Sang Bapa dalam Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah. Semua ini bisa kita pahami melalui pencerahan oleh Roh Kudus dalam kehidupan beriman yang penuh ketaatan kepada Allah. Halo kawan dan kerabat, di mana saja Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Freddy Magitan berjumpa lagi dengan Anda dalam acara On the Way in the Journey of Faith. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur. Dan diskursus kita dalam edisi OTW hari ini adalah tentang kasih, sayang, dan cinta. Menarik bukan? Dan kawan, di akhir acara ini akan saya hidangkan sebuah lagu rohani yang pasti menyegarkan Anda. Kawan, kata kasih, sayang, dan cinta paling disukai orang. Kata-kata ini punya getaran yang luar biasa kuatnya. Tidak ada tandingannya dengan kata-kata indah lainnya yang praktis digunakan orang sehari-hari. Kadang orang menggabungkan kata-kata yang terkenal ini menjadi frasa seperti cinta kasih, kasih sayang. Ya, seperti itu. Arti kata-kata ini, kasih, sayang, dan cinta ini pada dasarnya sama, artinya sama saja. Yakni ada rasa sangat menyukai, sangat menyenangi, dan sangat sayang, sangat rindu. Dan juga ada suatu kenikmatan batin di dalamnya. Betapa nikmatnya kalau saya dengan tulus mengatakan kepada seseorang, "Aku mencintaimu," atau "Aku mengasihimu." Atau sebaliknya, seseorang datang kepada saya dan mengatakan dengan pengakuan yang sama, "Aku mengasihimu." Apalagi kalau pengakuan "aku mengasihimu" itu diikuti dengan sebuah pelukan, mungkin juga ciuman, lalu diwujudkan dengan suatu perbuatan yang menolong saya dalam situasi sulit yang mungkin sedang saya alami. Oh, betapa nikmatnya apa yang disebut kasih, sayang, dan cinta itu. Ya, mungkin kata kasih, sayang, dan cinta ada beda rasanya, juga ada beda intensitasnya. Bergantung kepada penggunaannya dalam konteks dan atmosfer tertentu. Tetapi makna ketiga kata ini dapat berkembang dalam diri seseorang. Dari paling dangkal sampai paling dalam, dari paling sempit sampai paling luas. Kawan, khususnya kata cinta lebih banyak dipakai untuk
melukiskan hubungan kasih seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dapat bersifat romantis dan dapat berkembang menjadi kasih yang erotis, misalnya dalam hubungan suami dan istri. Sedangkan kata kasih itu sendiri dan kata sayang umumnya bersifat filantropis, yang berisikan keakraban, persahabatan, dan melampaui perbedaan gender. Ya, jadi akrab, bersahabat itu tidak bergantung dari soal gender. Kasih yang filantropis ini menimbulkan rasa belas kasihan dan juga kedermawanan, sehingga seseorang bisa tergerak untuk menolong atau menyenangkan orang lain yang membutuhkannya. Kasih yang filantropis maupun romantis memang terbatas dan bergema dalam wilayahnya masing-masing, namun dapat bersentuhan dan berkelindan dalam diri setiap orang. Kasih filantropis dapat berubah, bertambah, atau berkurang. Orang dapat bersikap tidak suka dan tidak rela menolong sesamanya yang tadinya disenangi. Perubahan ini dipengaruhi oleh situasi tertentu, baik pada pihak yang mengasihi maupun pihak yang dikasihi. Demikian pula kasih yang romantis atau erotis. Sekalipun biasanya diliputi keindahan dan kenikmatan yang unik, kasih yang romantis atau erotis ini dapat juga berubah kadarnya. Dapat bertambah atau berkurang intensitasnya. Semakin cinta atau semakin tawar. Semua rasa indah dan nikmat pada awalnya dapat sirna atau pudar secara gradual oleh berbagai sebab. Karena itu cinta yang romantis ini harus dirawat kalau ingin langgeng. Kalau tidak, kasih yang satu ini dapat berbalik 180 derajat. Seseorang yang tadinya sangat mencintai partnernya bisa berubah menjadi membenci dan ingin melakukan sesuatu untuk melampiaskan kebenciannya kepada partnernya yang tidak lagi dicintai. Oke, kawan, masih ada lagi satu jenis kasih atau cinta yang mungkin belum mampu dimiliki oleh manusia. Tapi bukan mustahil dapat dimiliki oleh setiap insan milik Tuhan. Kasih ini berada pada dimensi yang tak terukur luas dan dalamnya. Kasih ini dikenal dengan istilah kasih agape, walaupun istilah ini jarang disebut dalam keseharian hidup. Kasih agape tidak terbatas, tidak egois, tidak egosentris. Kasih ini merindukan kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Orang yang memiliki kasih agape sanggup mengasihi siapa saja tanpa syarat. Karena itu, seseorang yang memiliki kasih agape akan sanggup dengan tulus mengampuni orang lain yang bersalah kepadanya, sebesar apapun kesalahan itu. Termasuk orang yang membenci dan memusuhinya, bahkan yang telah menyiksanya, dia dapat mengasihi. Kasih ini mendorong untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Kasih agape tidak mengurangi sedikit pun nilai diri pada orang lain. Tidak membeda-bedakan orang apapun latar belakangnya. Kita bisa sedikit memahami bagaimana Sang Pencipta mengasihi setiap manusia ciptaannya. Kita bisa menyebut itu kasih ilahi, untuk membedakannya dari kasih manusiawi. Kita tahu tanpa pandang bulu, Tuhan memberikan hujan dan panas, udara yang segar, matahari atau terang dan sebagainya kepada seluruh umat manusia, orang yang baik maupun orang yang jahat. Tuhan memberikan oksigen dan nutrisi yang sama untuk dikonsumsi oleh semua orang. Tuhan sabar, telaten, dan setia merawat manusia
tanpa mempedulikan apapun latar belakangnya. Singkatnya, Tuhan mencintai setiap manusia dan selalu rindu agar setiap orang menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Dengan kasih ilahinya, Tuhan aktif menggunakan manusia untuk saling menolong dan saling membina, agar kehidupan semua orang dapat lebih maju, baik secara fisik maupun secara mental spiritual. Kasih Tuhan selalu ingin mencerdaskan manusia, meningkatkan peradaban manusia, memperhalus akal budi dan memurnikan hati nurani manusia. Bahkan lebih dari itu, Tuhan ingin mentransfer kasih ilahinya itu kepada manusia. Mengapa? Agar manusia pada satu level tertentu dapat menjadi alat manifestasi dan demonstrasi kasih Tuhan untuk seluruh makhluk di bumi ini, kapan saja. Inilah kasih agape, kasih ilahi yang tak terduga dalam dan tinggi dan luasnya. Kasih agape inilah yang seharusnya menjadi landasan sekaligus merawat kasih filantropis dan kasih romantis, untuk tetap berperan dan menggema dalam kebenaran yang diinginkan Tuhan. Dan lebih dari semua itu, kasih agape dari Allah inilah yang membebaskan manusia dari kuasa dosa dan maut, menyediakan kehidupan kekal di sorga. Ini kasih agape. Inilah kasih yang mulia dan agung, yang menjadi kaidah emas dalam kehidupan antar sesama manusia. Inilah kasih agape dari Allah Sang Bapa dalam Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah. Semua ini bisa kita pahami melalui pencerahan oleh Roh Kudus dalam kehidupan beriman yang penuh ketaatan kepada Allah. Kawan, ingatlah apa yang Tuhan Yesus katakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baiklah kawan, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat dan memberi sentuhan surgawi di hati Anda. Dan inilah lagu yang saya janjikan berjudul Kasihmu Besar Bagiku. Disampaikan oleh Diva Mora Sister, dipersembahkan oleh Hosana Channel. Anda dapat menikmati lagu ini sepenuhnya di YouTube. Akhirnya saya, Freddy Magitan, undur diri untuk berjumpa lagi di acara yang sama, On the Way in the Journey of Faith. Blessings to you all. Menggapai cita-citaku, meski di atas langit biru ataupun di daratan dan di laut, takkan berhentiku sembah dengan segenap roh dan jiwaku. Biarlah hidupku jadi alatmu untuk puji besarkan namamu. Ku bersyukur hanya padamu, sebab kasih-Mu besar bagiku. Saat aku setia padamu, Engkau
besarkan